Swastiastu. Saya akan memaparkan tugas akhir pembatik level 3 yang saya ikuti pada tahun 2023. Nama saya Iwayan Tunegara SPD MPD, bertugas di SMP Negeri 1 Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Video pembelajaran ini membahas tentang sistem pencernaan manusia, yaitu IPA SMP kelas 8 pada fase D. Adapun tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, pertama, untuk mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan. Nah, kita perhatikan nutrisi yang terdapat dalam makanan. Nutrisi yang terdapat dalam makanan terdiri dari 1. Karbohidrat, itu terdapat pada ketela pohon. 2. Protein, terdapat pada tempe. Lemak, terdapat pada mentega. Vitamin, terdapat pada buah seperti jeruk. Dan mineral, terdapat pada kacang-kacang tanah. Dan semua bahan makanan ini adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana proses pencernaan pada manusia? Proses pencernaan pada manusia itu merupakan proses perubahan makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contohnya karbohidrat dirubah menjadi glukosa, protein dirubah menjadi asam amino, lemak dirubah menjadi asam lemak. Nah, glukosa, asam amino, dan asam lemak ini adalah sudah menjadi mikromolekul yang bisa diserap oleh tubuh kita. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari 2 bagian. Pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu adalah saluran yang nanti dilalui oleh makanan, meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu merupakan organ yang mengeluarkan enzim yang membantu mencerna makanan. Terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Sekarang kita bahas satu persatu dari saluran pencernaan itu. Yang pertama adalah mulut. Mulut terdapat gigi. Di dalam rongga mulut ini terdapat gigi yang berfungsi memotong dan mengoyak makanan. Karena prosesnya mengoyak, memotong, maka prosesnya disebut dengan pencernaan mekanik. Yang kedua adalah kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah atau saliva yang mengandung enzim fetialin atau enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi memerlukan zat kimia. Maka proses pencernaannya disebut dengan pencernaan kimiawi. Dan yang ketiga, yang kecil adalah lidah. Lidah di sini berfungsi memindahkan makanan di dalam mulut. Yang kedua adalah faring dan esofagus. Adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus, di mana di dalam esofagus terdapat gerakan yang seperti meremas yang mendorong bulus ke lambung. Nah, gerakan yang meremas-remas itu disebut dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Ini lambung, setelah makanan masuk ke lambung, maka otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bulus dan memecahkannya. Nah, karena bergerakan, maka proses pencernaan terjadi secara mekanik. Di samping itu, terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan renin. Nah, jadi memerlukan zat kimia, maka proses pencernaan yang terjadi di lambung, mekanik dan pencernaan kimiawi. HCl berfungsi membunuh kuman, pepsin protein menjadi pepton, renin mengendapkan ke sain susu. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum. Ini usus 12 jari.
panjangnya 12 jari, itu terhubung dengan saluran pankreas dan empedu yang warna hijau. Pertama, pankreas itu memiliki 3 enzim, yaitu tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kedua, enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Dan yang ketiga, enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, pada kantong empedu itu berfungsi menghasilkan getah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak. Dan yang kedua adalah jejunum. Jejunum itu adalah usus tengah yang terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum makanan itu diserap oleh tubuh. Dan yang ketiga, bagian C adalah ileum yang disebut dengan usus penyerapan. Ini berfungsi menyerap zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, dan selanjutnya yang kelima adalah usus besar. Nah, setelah terjadi penyerapan zat di usus halus, maka sisa-sisa hasil pencernaan itu akan masuk ke usus besar. Nah, sehingga usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua, pada usus besar itu terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan.